Salam agen perubahan, salam perilaku positif. Selamat datang di pertemuan kelima. Video ini akan menjelaskan apa yang akan dilakukan di pertemuan kelima pada program Roots. Tujuan yang akan dicapai dari pertemuan ini adalah 1. Agen perubahan dapat mempelajari tentang jenis-jenis bullying yang didapatkan perempuan saat menstruasi. Yang kedua, agen perubahan dapat mengembangkan empati kepada siswa yang dibully. Yang ketiga, agen perubahan dapat menjelaskan arti dari menghargai menggunakan bahasa mereka sendiri. Yang keempat, agen perubahan dapat membedakan antara perilaku hubungan yang sehat dan tidak sehat. Yang kelima, agen perubahan dapat mempraktekkan perilaku hubungan yang sehat dengan memberikan pujian. Nah, aktivitas pertama di pertemuan kelima ini adalah membaca komik menstruasi. Namun sebelumnya, fasilitator melakukan refleksi mengenai tantangan di pertemuan sebelumnya, mengenai 3 hal positif yang dialami oleh agen perubahan. Berikan waktu kepada mereka untuk menceritakan pengalamannya. Setelah itu, jangan lupa untuk selalu mengapresiasi keberanian mereka. Pada aktivitas ini, kita akan mencoba untuk melihat suatu hal dari sudut pandang orang lain. Kita akan mendiskusikan topik yang mungkin terdengar sedikit memalukan, tapi ingat, di sini adalah ruang yang aman bagi kita semua. Semua yang kita bagikan di diskusi ini bersifat rahasia dan tidak akan keluar dari ruangan ini. Nah, setelah ini, fasilitator membagikan komik menstruasi kepada agen perubahan untuk dibaca dan berikan waktu selama 5 menit. Setelah membaca komik menstruasi, fasilitator dan agen perubahan melakukan diskusi tentang komik menstruasi tadi. Namun sebelumnya, pastikan bahwa agen perubahan nyaman untuk membicarakan topik ini. Tawarkan bantuan jika ada seseorang yang merasa mungkin sedikit tidak nyaman atau ingin berdiskusi secara privat saja. Fasilitator kembali mengingatkan untuk saling menghargai pendapat satu sama lain. Jangan ada yang menertawakan pendapat temannya dan biarkan dia untuk selesai berbicara sebelum yang lainnya ingin bertanya. Nah, berikut beberapa pertanyaan yang dapat ditanyakan kepada agen perubahan. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang menstruasi? Yang kedua, apakah ada hal baru yang kamu pelajari tentang menstruasi? Yang ketiga, apa tantangan terkait kebersihan menstruasi yang kamu lihat di masyarakat, sekolah, dan di rumah? Fasilitator memberikan kertas berbentuk hati pada agen perubahan setiap kali ada yang berani berpendapat. Minta juga anak laki-laki untuk berpendapat, terutama mengenai masalah ini dan apa yang bisa mereka lakukan agar siswa perempuan merasa lebih nyaman. Nah, pada aktivitas kedua, selanjutnya fasilitator akan membagi agen perubahan menjadi 3-4 kelompok dan setiap kelompok akan melakukan permainan peran. Selanjutnya, fasilitator menyampaikan bahwa agen perubahan akan mengembangkan skenario sendiri, di mana keadaannya adalah seorang anak perempuan dibuat tidak nyaman dan diejek karena mengalami menstruasi. Kemudian di akhir ceritanya ada solusi yang akan diberikan. Contohnya, seorang anak perempuan diejek oleh laki-laki karena ada bercak darah di belakang roknya. Dia malu dan tidak mau masuk ke kelas. Tapi kemudian seorang teman berbaik hati memberikan jaket untuk dililitkan pada bagian pinggang untuk menutupi bercak tersebut. Nah, fasilitator sebaiknya mendorong siswa laki-laki untuk memerankan anak perempuan yang diejek tersebut, agar dia bisa memahami bagaimana rasanya menjadi anak perempuan dalam situasi tersebut. Siswa dapat mengembangkan skenarionya saja jika ternyata mereka merasa tidak nyaman untuk memperagakannya. Ketika dalam waktu 15 menit siswa telah siap, minta setiap kelompok untuk menampilkan permainan peran mereka. Nah, selanjutnya, lakukan diskusi dengan agen perubahan. Beberapa pertanyaan yang bisa fasilitator ajukan adalah 1. Menurut kalian, apa yang baru saja terjadi? Yang kedua, bagaimana cara menghindari kejadian seperti itu? Yang ketiga, menurut kalian, apakah sulit bagi seorang anak perempuan untuk mengontrol menstruasinya? Yang keempat, menurut kalian, bagaimana perasaan anak perempuan? Yang kelima, apa yang bisa kalian lakukan untuk membantu teman dalam situasi tersebut? Nah, di akhir diskusi, fasilitator melakukan refleksi, menyampaikan pesan penting dari kegiatan ini.
yaitu anak perempuan mulai bertumbuh menjadi perempuan dewasa yang ditandai dengan memiliki periode menstruasi bulanan. Berdarah setiap suatu waktu pada setiap bulan merupakan hal yang normal, dan karenanya anak perempuan tidak boleh mendapatkan ejekan. Sebaliknya, anak laki-laki dan anak perempuan harus suportif, saling mendukung selama waktu ini. Mencoba untuk membayangkan menjadi orang lain itu bisa jadi menantang, namun kalian harus mempertimbangkan tindakan kalian, apakah itu menyakiti orang lain atau tidak. Kegiatan selanjutnya adalah diskusi. Pada diskusi ini, fasilitator dan agen perubahan akan berbicara tentang suatu hubungan dan perbedaan antara hubungan yang sehat dan hubungan yang tidak sehat. Hubungan ini bisa berarti hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, hubungan keluarga, atau hubungan yang biasanya terjadi antar remaja. Pada diskusi ini, fasilitator bisa memberikan pertanyaan kepada agen perubahan. Yang pertama, pernah dengar apa yang dikatakan cinta atau tidak? Apa sih arti cinta? Selanjutnya, dengarkan pendapat para siswa dan diskusikan secara singkat. Biarkan mereka berpikir tentang cinta bagi orang-orang di kehidupan mereka. Misalnya kepada teman, kepada anggota keluarga. Mereka juga mungkin akan menyatakan tentang cinta yang berkaitan dengan perasaan suka kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Agen perubahan juga dapat menyatakan pendapat mereka dalam selembar kertas secara anonim jika mereka merasa malu. Selanjutnya, fasilitator yang akan membacakannya. Nah, di akhir diskusi, fasilitator melakukan refleksi dengan menyampaikan bahwa kita dapat mendengarkan bahwa cara kita mencintai seseorang dan cara kita berharap dicintai seseorang itu sama saja untuk setiap hubungan. Ada beberapa hal positif yang kita harapkan dari hubungan percintaan atau hubungan pertemanan. Dan ini semua berlaku untuk hubungan apa saja yang kita miliki, yaitu saling menghargai. Ini adalah aktivitas terakhir dalam pertemuan kelima ini. Fasilitator menyampaikan kepada agen perubahan bahwa kita akan melakukan aktivitas dengan menggunakan imajinasi. Mintalah agen perubahan untuk berdiri dan menyebar dalam ruangan. Lalu fasilitator membacakan cerita singkat mengenai seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang merupakan teman. Selanjutnya, fasilitator meminta agen perubahan untuk membayangkan kalau mereka adalah anak perempuan itu. Untuk anak laki-laki juga membayangkan bahwa dia adalah Dina. Lalu, fasilitator membagikan kertas HVS kosong kepada setiap siswa. Ceritanya, kertas kosong ini adalah harga diri anak perempuan di dalam cerita. Kata harga diri digunakan untuk menggambarkan keadaan emosi dan bagaimana seseorang memandang dirinya. Harga diri merupakan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Agen perubahan perlu mendengarkan dan menentukan mana yang merupakan penghinaan atau keadaan tidak menyenangkan. Setiap kali mereka mendengar sesuatu yang membuat perasaan si anak perempuan tidak baik, mereka boleh merobek sebagian kecil dari selembar kertas tersebut dan menjatuhkannya ke lantai. Nah, untuk memudahkan kalian, saya akan memberikan contoh bagaimana aktivitas ini. Marilah kita dengarkan cerita Dina dan Rian. Cerita Rian dan Dina. Dina dan Rian adalah teman sekelas. Baru saja Dina pindah ke kompleks perumahan yang sama dengan Rian dan mereka akhirnya sering bertemu. Rian menganggap kepada Dina bahwa dia itu anak perempuan yang tidak terlalu pintar. Hanya anak laki-laki lah yang pintar. Rian mengatakan kepada Dina bahwa dia seharusnya diam di rumah dan tidak keluar untuk bermain karena dia adalah seorang anak perempuan. Kalau Rian melihat Dina bermain dengan teman-temannya atau bersenang-senang, Rian malah marah dan berkata kasar, "Tidak ada yang suka denganmu." Rian mengatakan pada Dina bahwa dia seharusnya merasa beruntung kalau ada orang yang mau berbicara dengannya. Dan dia harusnya bersyukur karena Rian terkadang baik dengannya. Menurut Rian, tidak ada orang lain yang mau bersikap baik kepada Dina. Suatu hari, Rian meminta Dina membawakan jajanan manis. Namun ternyata Dina lupa dan Rian kehilangan kendali atas emosinya. Rian mendorong Dina dengan sangat keras.
Rian mengatakan kalau Dina itu tidak berguna. Dan Rian mendorong Dina karena semua ini salah Dina yang pelupa. Nah, ketika selesai mendengarkan cerita Rian dan Dina, seharusnya agen perubahan hanya memegang sisa potongan yang kecil atau bahkan tidak ada kertas yang tersisa. Minta siswa untuk mengangkat kertas mereka dan lihat seberapa banyak kertas yang tersisa. Selanjutnya, fasilitator melakukan refleksi pada sesi diskusi ini dengan mengajukan pertanyaan seperti 1. Apa yang kamu rasakan jika kamu menjadi Dina? Yang kedua, apakah Rian dan Dina memiliki hubungan yang sehat? 3. Apa yang kalian rasakan ketika merobek-robek kertas yang kalian pegang? Ingatlah, jangan langsung menghakimi pernyataan agen perubahan. Mereka mungkin belum tahu bahwa beberapa tindakan tertentu bisa berbahaya dalam suatu hubungan. Dengarkan mereka hingga selesai dan gunakan kesempatan dalam sesi ini untuk berdiskusi dan mengklarifikasi. Dalam hubungan atau pertemanan yang sehat, kedua pihak harus saling memperlakukan pihak lain secara adil. Artinya, kedua pihak harus berlaku saling menghargai. Orang-orang dalam hubungan yang sehat akan saling percaya, mendukung, mendengarkan, dan belajar dari satu sama lain. Apa saja karakteristik atau tanda-tanda dari sebuah pertemanan atau hubungan yang tidak sehat? Dalam hubungan yang tidak sehat, 1. Seseorang memperlakukan orang lain dengan tidak baik secara fisik dan emosional. 2. Mengejek nama dan mengolok-olok orang lain. Yang ketiga, meminta orang lain mengerjakan sesuatu. Contohnya, PR atau bersih-bersih, sedangkan dirinya bersantai-santai. Yang keempat, memukul atau menyakiti orang lain secara fisik. Yang kelima, tidak menghargai orang lain. Nah, sementara dalam hubungan yang sehat, harusnya 1. Mendengarkan ide dan pendapat orang lain. Yang kedua, menghabiskan waktu berkualitas antara satu sama lain. Yang ketiga, bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat, mengatakan sesuatu yang baik kepada satu sama lain. Yang kelima, mendukung satu sama lain ketika berada dalam situasi yang sulit atau bermasalah. Yang keenam, mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Kedua pihak bertanggung jawab untuk mempertahankan hubungan yang sehat, baik laki-laki maupun perempuan. Setelah mendengarkan cerita tersebut, apa yang kita pelajari dari Rian dan Dina? Apakah Rian dan Dina memiliki pertemanan yang sehat? Bagaimana seharusnya mereka memperlakukan satu sama lain? Nah, aktivitas penutup dari kegiatan ini adalah kartu pujian. Dalam kegiatan ini, para agen perubahan akan memiliki kesempatan untuk mempraktekkan, memberi, dan menerima ucapan pujian. Pujian merupakan salah satu cara menghargai seseorang dan mengungkapkan kekaguman terhadap sosok dia atau sesuatu yang telah dilakukan. Walaupun memberikan segala jenis pujian itu baik, namun yang paling memiliki dampak baik ialah memfokuskan pada kepribadian atau kualitas baik seseorang. Nah, selanjutnya fasilitator memberikan contoh-contoh tentang memberikan ucapan pujian. Tuliskan setiap nama agen perubahan pada satu kartu dan taruh di dalam sebuah tas atau kotak. Minta setiap agen perubahan mengambil satu kartu. Pastikan tidak ada satupun anak yang mengambil namanya sendiri. Agen perubahan akan memberikan ucapan positif kepada orang yang namanya tertulis pada kartu yang diambil. Misalkan, "Oh, kamu itu orangnya lucu." Katakan kepada agen perubahan untuk tidak menuliskan komentar fisik. Misalkan, "Saya suka jilbab kamu." "Saya suka mata kamu." Tapi, cobalah tangkap kelebihan secara kepribadian atau kualitas baik seseorang. Nah, di akhir kegiatan, fasilitator melakukan refleksi bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan apresiasi kepada teman-teman kalian dan menguatkan persahabatan. Nah, setelah kegiatan selesai, kartu-kartu dapat dimasukkan ke dalam amplop yang tertulis nama siswa dan berikan kepada mereka. Nah, itulah tadi aktivitas-aktivitas yang ada di pertemuan kelima. Bagaimana? Seru dan menarik, bukan? Di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan ada banyak aktivitas-aktivitas yang jauh lebih menarik dan seru. Oke? Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Salam agen perubahan, salam perilaku positif.